Petualangan saya kali ini di Probolinggo akan mencari tokek untuk dijadikan santapan lezat. Toke. Nah, ini kita udah di perkebunan mangganya warga. Biasanya tokeknya pada hidup di sini, di batang-batang pohon mangga. Belum apa-apa, sudah ada tokek yang nampak. Sepertinya lokasi ini tepat. Kami tak salah pilih untuk panen tokek hari ini. Tokek atau cicak besar punya nama latin gecko. Lazim menjadi hewan buruan di Kecamatan Leces, Probolinggo, Jawa Timur. Kita ambil tokeknya itu pakai alat sederhana, jadi ini stick pancing. Ada dua pilihan, kalau saya ini pakai karet sendal yang dikasih lem. Jadi tokeknya itu begitu gigit, dia nggak bisa copot lagi karena nempel. Kalau masnya ditempelin paku di atasnya, itu supaya tokeknya jatuh ke tanah. Jadi ada dua pilihan. Hewan bersisik granular dengan bintil ini sudah cukup lama disukai warga lokal sebagai bahan makanan, tapi jarang dikonsumsi setiap hari. Nah, ini nih. Nah, kita dari jauh itu kita agak nyaru sebenarnya karena tokek ini hidupnya di pohon mangga. Jadi lihat tuh warna kulitnya dia nyaru sama kayu. Tapi kalau tokek yang tinggalnya di tembok-tembok rumah, biasanya warnanya lebih putih. Jadi dia mengikuti tempat dia tinggal. Dan tokek itu biasa hidupnya malam hari. Jadi seharusnya dia nggak gitu agresif kalau siang hari. Kita buktikannya dia agresif atau nggak di siang hari. Ini bener nggak? Salah ya? Salah bukan. Ya ampun malah jatuh, gimana dong? Aduh beneran. Senja hingga malam hari menjadi waktu paling pas berburu tokek. Di saat inilah reptil bersuara khas ini keluar mencari makan. Tapi bukan berarti siang hari tak bisa mendapat tokek. Di waktu istirahatnya, tokek masih bisa disergap, asalkan kita jeli mengendus keberadaannya. Kuat banget gigitannya. Batang pohon jati, bambu, dan pohon-pohon buah menjadi habitat asli tokek. Di mana ada serangga nyamuk, belalang, hingga jangkrik yang disukai tokek, disitulah tokek berumah. Namun hewan ini juga suka membuat sarang di pekarangan dalam rumah. Enggak dong. Nih. Wis. Kekuatan tokek itu ada di sini. Giginya ada di seluruh rahang dia. Itu dia kenapa kita harus selalu pakai safety, terutama saya, supaya kalau digigit nggak kena langsung sama kulit tuh. Luar biasa loh gigitan dia ini benar-benar kuat. Gigi tokek yang tumbuh di rahang membuat sepanjang mulutnya menjadi tajam. Inilah senjata tokek untuk menangkap mangsa sekaligus sebagai pertahanan diri. Keunikan tokek ada pada suaranya yang nyaring. Alat berbunyi inilah yang kemudian disematkan pada namanya. Karena saya dari tadi selalu shock kalau lihat tokeknya itu jatuh lompat dari pohon. Jadi mendingan saya tangkep dia dari jarak dekat aja. Set gitu. Diperlukan teknik khusus untuk dapat menangkap tokek secara aman dan tidak melukai pencarinya. Ukurannya jangan terlalu besar, sedang saja sekitar 30-70 gram. Selain aman, ukuran sebesar ini juga sesuai dengan permintaan pasar. Cocok diolah sebagai kuliner unik.
Kabupaten Probolinggo terkenal dengan usaha dendeng toke. 80% warganya merupakan pemburu sekaligus pengolah toke. Daun paya biar apa? Seru banget, seru banget. Ini dendeng toke yang nanti bakal diolah jadi gulai toke. Tapi sebenarnya masyarakat di sini lebih suka buat ini. Dendeng toke. Ini bisa diekspor sampai ke Cina ya, Bu? Sampai ke Cina. Kalau lagi musim panas mereka bisa dapat dan bisa buat sampai 10.000 dendeng. Ini terakhir nih. Daging toke memiliki aroma khas. Untuk dapat menikmati hewan berkaki selaput ini, dibutuhkan ragam bumbu sebagai penyedap. Daging toke tadi waktu abis dikulitin tuh bau amis. Iya. Bau amis sekali. Jadi tadi kita tambahin jahe, lada, sama bawang putih ya Bu ya? Iya. Nah ini kita goreng dulu sampai setengah matang sebelum dimasukin santan. Sejak dulu, toke sudah akrab sebagai bahan pengobatan tradisional Cina. Sementara di Nusantara, toke populer diolah menjadi dendeng. Selain bumbu masakan, digunakan juga sayur-mayur sebagai campuran. Racikan ini bisa menjadi alternatif untuk mengolah toke dengan cita rasa lezat. Cocok nih bagi penikmat toke pemula seperti saya. Daging toke dipercaya mampu mengobati penyakit kulit juga asma dan dipercaya jitu sebagai pencegah tumor. Saya udah nggak makan sebulan. Kuliner unik seperti olahan toke menambah warna ragam masakan khas Nusantara yang telah saya cicipi. Nah, buat kalian penyuka kuliner ekstrim, patut mencoba olahan toke asli Probolinggo ini. Makan di warteg Mas, tahap. Iya. Ini dagingnya unik. Jadi kayak daging kodok dicampur daging ikan sama dia banyak banget tulangnya ya. Tapi enak. Apalagi tadi udah ditambah kuah gulai. Enak, mantep banget rasanya. Hasanah makanan yang tidak biasa, merupakan bagian wajah dari Indonesia. Patut dipertahankan sekaligus dibanggakan. Di ovennya berapa lama? Sekarang saya geser ke Baluran, masih di Jawa Timur. Kali ini, potret kehidupan ternak di Desa Karangteko mengulik rasa penasaran saya. Uniknya sapi-sapi ini katanya bisa pergi sendiri, balik sendiri ke rumahnya. Nah buat ngetes saya mau pasangin tanda dulu di dua sapi. Nanti kita lihat pulangnya mereka nyampe ke rumah lagi atau enggak. Sapi-sapi di sini banyak sekali, lebih banyak dari populasi masyarakatnya. Bayangkan saja, penduduk di Karangteko ada 700 orang, namun jumlah sapinya mencapai 1.000 ekor. Ini artinya satu rumah minimal memiliki 5 ekor sapi. Di Karangteko, sapi menjadi pilihan utama dibanding hewan ternak lain. Harga jual tinggi dengan perawatan yang mudah. Nah ini saya kasih nama, yang putih namanya Jumi, yang coklat namanya Brian. Sekarang kita tinggal tes mereka beneran bisa pergi sendiri atau enggak. Ayo! Ini ramai banget, sapinya udah pada keluar. Jadi setiap rumah yang punya sapi udah mulai keluar. Terus bareng-bareng berangkat buat cari makan. Tuh, sampai sana, sampai belakang. Masih ada sapinya. Sejak 1969, seluruh masyarakat Desa Karangteko berprofesi sebagai penggembala. Awalnya sapi dibawa penjajah Belanda dan masyarakat diperkenalkan cara mengurus sapi serta cara mengembangbiakannya. Repot ke Somdida, itu siap terbang depan. Tetap ya, meskipun mereka kelihatannya baik-baik aja, tapi tetap aja ini sebagian besar itu sapi liar. Jadi kalau saya, orang baru tetap harus jaga jarak karena mereka kadang-kadang suka tiba-tiba berantem sama sapi lainnya atau lari. Jadi tetap harus hati-hati.
Sapi betina menjadi favorit untuk dipelihara, sebab bisa menghasilkan anak-anak sapi yang dapat dikembangbiakan kembali. Perbandingan sapi jantan dan betina 5:1. Sapi yang keluar itu kira-kira ada berapa, Mas? 500 sampai 1000 kalau semuanya keluar, banyak banget. Tapi gembalanya cuma ada 10 buat 1000 sapi. Kebayang nggak gimana bener-bener ngandalin insting sapinya buat cari makan? Kalau enggak pasti kewalahan. Fisik sapi Karangteko berbeda dengan sapi ternak biasa. Tubuhnya lebih kokoh dan gerakannya juga lebih gesit. Medan tanah berbatu dan perjalanan panjang yang kerap ditempuh membuat sapi terlatih jadi lebih kuat. Jarak dari kampung sampai ke tempat sapinya makan savana itu kurang lebih 2-3 km. Jadi kita akan jalan 1,5 jam lah kira-kira sambil ngangon sapinya. Setiap sapi ada lonceng di lehernya. Ini merupakan cara mengenali satu sapi dengan lainnya. Bunyinya pun nyaring sekali agar sapi tidak hilang dalam perjalanan saat lepas dari gembala. Kita bahkan belum setengah perjalanan dan yang bikin perjalanan ini jadi semakin menantang adalah cuacanya panas banget. Lihat ini muka saya udah merah, udah keringat bercucuran. Tapi perjalanan kita masih jauh. Kalau udah di tempat teritorialnya mereka, kita nggak boleh terlalu dekat sama sapinya. Karena nanti mereka bisa kabur karena ngerasa keganggu jam makannya. Kebutuhan pakan sapi sangat besar. Padang savana menjadi solusi atas sulitnya menyediakan rumput yang banyak. Meski jarak cukup jauh, tak jadi masalah karena rumputnya berlimpah. Sapi menghabiskan waktu kira-kira 4 jam untuk makan. Sapi harus makan minimal 20% dari bobot tubuhnya, kurang lebih 10 kilo rumput setiap hari. Itu si Jumi, saya ketemu Jumi akhirnya. Dia lagi cari makan. Tapi si Brian kemana ya nggak tahu, hilang. Karena emang lokasi savananya ini luas banget. Jadi tadi kalau kita bareng-bareng pas berangkatnya, begitu sampai di tempat, mereka nyebar ke spot tempat makan mereka masing-masing. Jadi bisa aja Jumi sama Brian punya tempat makan yang beda. Akhirnya makan juga, karena kan ini perjalanannya jauh, jadi gembala-gembala ini juga setiap hari langsung makan di sini ya Pak. Iya. Karena kalau pulang terus balik lagi mubazir waktunya. Ketika waktu pulang, tanpa dikomando lagi, sapi-sapi segera berkumpul. Sapi memang salah satu hewan yang peka akan emosi, sehingga mereka selalu hidup dalam kumpulan. Jika hari sudah petang, sapi pulang ke kandang, saya turut dari belakang. Ini udah jam 4:30 lewat, jadi sapinya udah cukup makan. Sekarang kita mau balik lagi lanjut perjalanan pulang lewat jalan yang sama. Dan sapinya pinter-pinter banget tuh. Di depan gak perlu pakai gembala, mereka udah tahu jalan pulang, udah biasa. Ini sapinya udah pada kenyang semua. Jadi kita jalannya harus hati-hati karena banyak ranjau-ranjau segar di mana-mana. Pada kekenyangan nih si sapi. Perjalanan pulang rutenya berbeda. Tanah tandus lebih mudah dilalui sehingga tidak menguras tenaga. Waktu tempuh pun lebih singkat.
Sungai Pegunungan menyambut kedatangan mereka. Sepanjang perjalanan bolak-balik desa ke savana, tidak ada sumber air yang tersedia. Ini saya udah ketemu sama dua sapi yang saya pasangin tanda. Brian sama Jumi. Kita lihat ya dia balik atau enggak ke rumahnya lagi. Dua-duanya nggak ada yang nyasar, semuanya balik ke kandangnya masing-masing. Berarti benar ya mereka hafal jalan ke tempat makan, hafal jalan balik ke rumah. Pinter banget, seneng deh.